Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 10 kita akan bahas masalah nilai mutlak ya, perhitungan nilai mutlak. Eh, Pada pembahasan pekan lalu sudah dijelaskan mengenai masalah perhitungan nilai mutlak. Hanya saja masih ada beberapa yang belum nggak atau masih menanyakan seputar masalah nilai mutlak ini. Kenapa saya sampaikan belum nggak gitu kan ya? Karena di antara soal Ustaz ambil ini ya, ada 10 soal yang sebagai tugas ya, ada di latihan A1. Latihan A1 di sana saya sebagai contoh ambil 3 soal ya. Di sana misalkan untuk menyelesaikan di soal nomor 1 ini masih kalian anggap ini sama dengan operasi bilangan bulat yang di kelas 7 ya. Sehingga misalkan dikatakan seperti ini, seperti nomor 1 ini, tanda mutlak min 4 ditambah tanda mutlak 4 ditambah tanda mutlak min 4 dan ditambah 4, ada yang menyelesaikan demikian ya, min 4 ditambah 4 min 4 tambah 4 hasilnya adalah 0 lagi, min 4 tambah 4 hasilnya adalah 0, sehingga diperoleh 0 tambah 0 hasilnya adalah 0 ya. Padahal ini kurang tepat ya, kurang tepat. Seperti yang kita pahami, sesuai definisi nilai mutlak, kalau bingung bahasakan definisi, nanti persingkat ya langkahnya seperti apa. Misalkan di dalam sana ada sebuah X ya, dikatakan X ini berarti nilainya sebuah variabel ya, belum tentu nilainya. Nilainya bisa negatif, positif, ataupun 0. Nah, untuk nilai mutlak definisinya adalah apabila dia bernilai X, apabila nilai X-nya lebih dari sama dengan 0. Kita ketahui kalau di garis bilangan lebih dari sama dengan 0 itu seperti apa? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau gampangannya apa bernilai X apabila nilainya 0 atau bilangan positif. Sedangkan bernilai min X ya, apabila X-nya kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti yang bernilai negatif, bilangan negatif. Sehingga di soal ini, untuk soal 1 ini, yang pertama tanda mutlak min 4. Kita ketahui dia posisinya adalah kurang dari 0. Apa yang terjadi ketika kurang dari 0? Demikian nilainya. Jawabannya demikian. Jadi diartikan tanda mutlak X sama dengan min X apabila X-nya kurang dari 0. Ya, sehingga kalau dimodif kita hilangkan tanda mutlaknya, maka hasilnya ini sama dengan min X. Min X-nya adalah negatif 4. Berarti min 4. Oke. Ya, ini untuk yang pertama. Kemudian ditambah dengan 4. Ya, kita ketahui 4 ini dia adalah hasilnya termasuk bilangan yang lebih dari sama dengan 0 gitu kan ya, atau yang positif. Apa yang terjadi? Nilainya adalah X. Tanda mutlak X sama dengan X. Sehingga kalau di sini tanda mutlak 4 sama dengan ya 4 itu sendiri kalau kita hilangkan tanda mutlaknya. Seret, gini. Lanjut, sebelah sini juga sama. Min 4. Yang sebelah sini sama 4. Lanjut, kita selesaikan sama dengan, cluenya seperti ini. Jadi langkah pertama adalah untuk operasi tanda mutlak, perhitungan tanda mutlak, kita hilangkan dulu tanda mutlaknya. Cara menghilangkan tanda mutlak adalah dengan kita mengetahui definisinya. Kalau 0 atau positif demikian, kalau negatif nilainya adalah demikian. Ya, hilang tanda mutlaknya kan ya. Nah, setelah hilang tanda mutlaknya baru kita selesaikan. Min ketemu min positif, sehingga 4 ditambah 4 sebelah sini sama ya, min dengan min, ditambah 4 ditambah 4 sehingga hasilnya adalah 8 tambah 8 yaitu 16. Ya, singkatnya ya, untuk mempermudah kalian menemukan kalau hitung-hitungannya masih berupa bilangan ya,
Kita belum ke variabel ya. Kalau ke variabel nanti ke persamaan ya. Berarti ada syarat-syaratnya. Kalau dia masih berupa bilangan atau hitung-hitungan, gampangnya seperti ini. Kalau yang ada di dalam tanda mutlak itu nilainya negatif, misalkan negatif 8 gini, maka sama dengan, iya, betul sekali 8. Kita cek ini ya. Atau min 8, ya 8 itu sendiri. Intinya yang di dalam tanda mutlak itu nilainya kalau tidak 0 itu positif. Atau yang di dalam tanda mutlak itu tidak negatif apabila ingin dihilangkan tandanya. Nah, kalau sudah ngeh ya, kalau sudah paham dengan definisi ini, maka untuk mengerjakannya lebih mudah. Seperti contoh ini misalkan. Contoh soal yang kedua. 2 kurangi 5. Kita tuliskan dulu. Masih di dalam tanda mutlak. 2 kurangi 5, negatif 3. Ditambah 3 kurangi 4, negatif 1. Ini artinya sama dengan 3 ditambah 1. Sama dengan 4 hasilnya. Kalau kalian menyelesaikan dengan langkah seperti yang kelas 7, operasi hitung biasa, maka ini hasilnya ketemunya beda. Min 3, min 1, maka hasilnya adalah min 4. Ya, padahal ingat, yang ada di dalam tanda mutlak itu hasilnya dia nggak mungkin negatif. Berarti kalau nggak 0, positif. Ya, gampangannya ketika negatif, langsung kita positifkan. Itu cara singkatnya. Berikutnya, kita selesaikan dulu operasi yang di dalam tanda mutlak. 3 kali negatif 2, yaitu negatif 6. Tutup tanda mutlak, ditambah. Ini maksudnya adalah kali ya. Kalau tidak ada tanda seperti ini, maksudnya dikalikan ya. 2, ini di luar tanda mutlak, langsung kita tuliskan saja, dikalikan 1 kurangi 3. Hasilnya adalah negatif 2. Sehingga kita peroleh, kita hilangkan tanda mutlaknya ya. Tanda mutlak min 6 itu artinya sama dengan 6 itu sendiri. Ditambah tanda mutlak min 2 itu artinya adalah 2 itu sendiri. 2 kali 2. Sehingga solusinya adalah 6 ditambah 2 kali 2, 4. Sama dengan 10. Ya, ini sekilas 3 contoh soal yang pertama. Oke, ini ketika bilangannya bulat ya. Sekarang ada beberapa soal yang modelnya seperti ini ya. Ya. Misalkan tanda mutlak pi dikurangi 4. Ya, gini misalkan. Ya, tanda mutlak pi dikurangi 4. Ya, langkah pertama kita harus tahu kalau dia berupa pi, yang di dalam tanda mutlak ini hasilnya dia negatif, positif, atau 0. Kita ajarkan ya. Negatif, positif, atau 0. Kalau negatif berarti secara definisi berarti artinya adalah min yang ada di dalam tanda kurung. Ya. Kalau positif atau 0 hasilnya adalah yang ada di dalam tanda kurung itu sendiri. Yang ada di dalam tanda mutlak maksudnya. Nah, sekarang kita cek pi kurangi 4. Pi kita ketahui sendiri nilainya adalah secara desimal 3,14 bla bla bla. Dikurangi 4. Maka 3, sekian dikurangi 4. Hasilnya yang mana? Ya, 4 kali negatif. Sehingga ini nilainya sama dengan min yang ada di dalam tanda mutlak, yaitu pi min 4. Min pi min 4. Lanjut kita sederhanakan. Min dikalikan pi, min pi, min dikalikan min, positif 4. Nah, kita modif lagi. Ini artinya sama dengan 4 min pi. Positif kalau di depan tidak usah tulis tanda plusnya ya. Positif 4 min v. Nah, terkadang di soal pilihan ganda, model soalnya selesai sampai sini. Tapi kalau soal IC mau dilanjut, silahkan. 4 dikurangi 3,14 sekian-sekian. Hasilnya sama dengan sekian. Tapi kalau di soal pilihan ganda, terkadang sudah berhenti sampai sini. Atau bisa jadi sampai sini ya. Tergantung, kita cek nanti pilihan ganda mana yang lebih sesuai. Nah, agar terlatih di soal mengenai perhitungan nilai mutlak ya, Ustadz sekali lagi Ustadz berikan challenge ya, supaya lebih enggak, karena beberapa masih ada yang belum
sesuai, tapi sudah ada yang sesuai alhamdulillah. Coba dicek nanti di modulnya ya, ada di modul halaman 94 sampai 95 ya. Yang dikerjakan adalah soal nomor 1 sampai dengan 10 ya. Soal nomor 1 sampai 10 ada di modul halaman 94 dan 95. Usah cek bentar. Ya, ini ya, ada di modul halaman 94 dan modul halaman 95 soal nomor 1 sampai dengan 10. Oke, usah cukupkan pembahasan mengenai perhitungan mutlak. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan kalian benar-benar dan bisa memanfaatkannya. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.